Selamat pagi semuanya. Baiklah, sebelum saya melanjutkan materi pembelajaran selanjutnya, alangkah baiknya terlebih dahulu saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Kezia Ria Sonia, NPM saya 2641058. Pada video kali ini saya akan membahas tentang ikhtisar model-model pengajaran. Nah, sebelum kita mendalami materinya, terlebih dahulu kita harus mengerti apa itu model pembelajaran. Menurut Aziz Wahab, mengemukakan tentang model-model mengajar adalah sebuah perencanaan yang menggambarkan proses yang ditempuh pada proses belajar mengajar agar dicapai perubahan spesifik pada perilaku siswa seperti yang diharapkan. Metode pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya, menurut pengertian para ahli yang kedua, yaitu menurut Sukmadinata dan Xiaodin, model pembelajaran merupakan suatu rancangan atau desain yang menggambarkan proses rinci penciptaan situasi lingkungan yang memungkinkan terjadinya interaksi pembelajaran agar terjadi perubahan atau perkembangan peserta didik. Nah, menurut pendapat para ahli yang ketiga, yaitu menurut Trianto, model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran dalam tutorial. Sudah pengertiannya, kita lanjut ke ciri-ciri model pembelajaran. Menurut Kardi dan Nur dalam Ngalimun, model pembelajaran mempunyai 4 ciri khusus yang membedakan dengan strategi, metode, atau prosedur. Ciri-ciri tersebut antara lain: yang A, model pembelajaran merupakan rasional teoretik, logis, yang disusun oleh para pencipta atau pengembangnya. Yang kedua berupa landasan pemikiran mengenai apa dan bagaimana peserta didik akan belajar atau memiliki tujuan belajar dan pembelajaran yang ingin dicapai. Selanjutnya yang C, tingkah laku pembelajaran yang diperlukan agar model tersebut dapat dilaksanakan dengan berhasil dan lingkungan belajar yang diperlukan agar tujuan pembelajaran itu dapat tercapai. Selanjutnya yang ketiga, yaitu fungsi model pembelajaran. Fungsi model pembelajaran adalah pedoman dalam perancangan hingga pelaksanaan pembelajaran. Pernyataan tersebut sejalan dengan pendapat Trianto yang mengemukakan bahwa fungsi model pembelajaran adalah sebagai pedoman bagi perancang, pengajar, dan para guru dalam melaksanakan pembelajaran. Jadi, oleh karena itu, pemilihan model sangat dipengaruhi sifat dari materi yang akan dibelajarkan, tujuan atau kompetensi yang akan dicapai dalam pembelajaran tersebut, serta tingkat kemampuan peserta didik, ihwal sifat dan materi yang dibelajarkan tersebut. Model pembelajaran juga dapat dikategorikan berdasarkan beberapa jenis sesuai dengan tujuan yang diinginkan. 4. Macam-macam model pembelajaran. Menurut Hamdayama, macam-macam model pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang A, model pembelajaran inquiry, menggunakan rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan proses berpikir secara kritis serta analitis kepada peserta didik agar mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan secara mandiri melalui penyelidik ilmiah. B. Model pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif adalah kerangka konseptual rangkaian kegiatan belajar yang dilakukan oleh peserta didik dalam kelompok-kelompok tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Kelompok-kelompok tersebut bekerjasama untuk mencapai tujuan pembelajaran.
Selanjutnya yaitu yang C, model pembelajaran PyCamp, merupakan singkatan dari pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan. Pembelajaran ini dirancang agar membuat anak lebih aktif, mengembangkan kreativitas, sehingga pembelajaran bisa berlangsung secara efektif, optimal, dan pada akhirnya terasa lebih menyenangkan. D. Model pembelajaran ekspositori. Ekspositori adalah pembelajaran yang menekankan pada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada kelompok peserta didik, supaya peserta didik dapat menguasai materi secara optimal. Dalam model pengajaran ekspositori, seorang pendidik harus memberikan penjelasan atau menerangkan kepada peserta didik dengan cara berceramah, sehingga menyebabkan arah pengajarannya monoton karena sangat ditentukan oleh kepiawaian ceramah guru. Yang E, model pembelajaran tugas terstruktur. Pembelajaran ini menekankan pada penyusun tugas terstruktur yang wajib diselesaikan oleh peserta didik guna mendalami dan memperluas penguasaan materi yang sesuai dengan materi pembelajaran yang sudah dikaji. Bentuk tugas terstruktur meliputi laporan ilmiah, portofolio atau produk ciptaan peserta didik, makalah individu, dan makalah kelompok. F. Personal model atau model pribadi. Sesuai dengan namanya, model mengajar dalam rumpun ini berorientasi kepada perkembangan dari individu. Implikasi model ini dalam pembelajaran adalah guru harus menyediakan pembelajaran sesuai dengan minat, pengalaman, dan perkembangan mental siswa. Model-model mengajar dalam rumpun ini sesuai dengan paradigma student center atau pembelajaran yang berpusat pada siswa atau peserta didik. Yang kelima, fungsi model pembelajaran. Fungsi model pembelajaran adalah pedoman dalam perancangan hingga pelaksanaan pembelajaran. Pernyataan tersebut sejalan dengan pendapat Trianto yang mengemukakan bahwa fungsi model pembelajaran adalah sebagai pedoman bagi perancang, pengajar, dan para guru dalam melaksanakan pembelajaran. Oleh karena itu, pemilihan model sangat dipengaruhi sifat dari materi yang akan dibelajarkan, tujuan atau kompetensi yang akan dicapai dalam pembelajaran tersebut, serta tingkat kemampuan peserta didik. Ihwal sifat dan materi yang dibelajarkan tersebut, model pembelajaran juga dapat dikategorikan berdasarkan beberapa jenis yang sesuai dengan tujuan yang diinginkan.